Kementerian Kesehatan mendirikan Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Klinik ini siap melayani jemaah haji Indonesia yang membutuhkan pertolongan medis. Klinik Kesehatan Indonesia ini berlokasi di Al-Arid, sekitar 5 km dari Masjid Nabawi agar dapat memudahkan jemaah haji, terutama lansia. Terdiri dari 5 lantai, klinik ini memiliki ruangan perawatan yang lengkap untuk sekitar 100 orang. Dari rawat inap terpisah untuk laki-laki dan perempuan, instalasi gawat darurat, hingga HCU dan ICU. Seluruh pelayanan kesehatan ini adalah salah satu upaya untuk menekan angka kematian jemaah haji Indonesia di Arab Saudi dan memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas.com Reni Susanti di Madinah, Arab Saudi. Selamat siang atau selamat pagi waktu Arab Saudi, Reni. Selamat pagi, Juno. Ya, Reni, sejauh ini bagaimana kondisi terkini terkait dengan kesehatan para jemaah calon haji Indonesia? Sampai hari ini, hari ke-7 mereka ada di Madinah, ada sekitar 49 jemaah haji yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi ataupun di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Mereka memiliki beberapa penyakit, diantaranya umumnya adalah paru, jantung, dan juga diabetes. Dan mereka sebagian sudah ada yang pulang, namun memang masih ada yang melakukan perawatan. Demikian, Juno. Ya, Reni, untuk saat ini apa saja menjadi kendala terbesar bagi jemaah calon haji Indonesia untuk mengikuti rangkaian ibadah arba'in atau ibadah sunnah sebelum masuki puncak haji? Untuk jemaah haji lansia terutama memang petugas sangat mewanti-wanti agar para jemaah haji tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti arba'in 40 waktu di Masjid Nabawi ataupun mengikuti raudhah, mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Itu juga bisa dilakukan di luar karena dipastikan doanya tetap mustajab meskipun dilakukan di luar Masjid Nabawi. Hal itu dilakukan karena saat ini banyak sekali jemaah haji lansia, lebih dari 30% jemaah haji Indonesia merupakan haji lansia dan mereka harus menjaga kesehatan agar tetap fit sebelum tanggal 1 Juni besok. Mereka akan bergeser ke Bir Ali untuk melakukan mikot di Bir Ali dan kemudian beralih ke Mekah. Juno. Ya, ada 30% lebih calon jemaah haji berusia lansia. Lalu bagaimana tantangan ataupun kendala yang dihadapi oleh petugas haji terutama untuk menangani jemaah lansia ini? Ya, meskipun petugas haji melakukan sosialisasi berulang kali, tetap saja masih ada jemaah haji lansia memang datang ke Masjid Nabawi. Nah, karena itu petugas haji biasanya mendatangi secara door to door kepada jemaah lansia untuk menjelaskan kenapa tidak dilarang, tapi dihimbau untuk mengurangi datang ke Masjid Nabawi. Karena dihimbau lagi, berulang kali dihimbau bahwa jemaah haji lansia sebaiknya memfokuskan diri kepada ibadah wajib yang akan dilakukan di Mekah nanti pada saat puncak haji ataupun umrah wajib. Jadi diminta petugas haji ini meminta kepada jemaah haji lansia untuk mengurangi waktunya di Masjid Nabawi. Misalnya ketika mereka melakukan sholat wajib dari yang 5 waktu menjadi 2 waktu dilakukan di Masjid Nabawi dan sisanya dilakukan di dalam hotel. Serta ada beberapa imbauan lainnya, misalnya menjaga makanan agar dimakan tepat waktu, agar rasanya selain tetap enak juga bisa mengurangi rasa lapar ataupun penyakit yang mungkin timbul gara-gara telat makan, serta tetap harus banyak minum air putih yang cukup. Juno. Ya, kemudian untuk dari segi aturan haji tahun ini, apakah ada aturan yang harus diperhatikan bagi jemaah calon haji Indonesia untuk mengikuti aturan-aturan khusus di Arab Saudi? Sebenarnya aturan khusus itu hampir tidak ada, semua aturan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya untuk tahun ini karena posisi hotel jamaah haji Indonesia berada di sekeliling Masjid Nabawi.
ada beberapa peraturan penting yang memang wajib diikuti oleh jamaah haji Indonesia dan itu sangat urgent. Misalnya untuk para perokok di masjid di sekeliling Masjid Nabawi mulai dari pelataran maupun hotel-hotel ataupun toko-toko sudah terpampang stiker larangan merokok. Bila memaksakan diri, mereka akan dan ketahuan mereka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp800.000 atau 200 real. Untuk itu para jamaah haji dihimbau untuk tidak merokok sembarangan di sekitar hotel ataupun di sekitaran Masjid Nabawi. Setidaknya ada 13 titik yang memang harus ditaati, ada 13 titik larangan merokok yang diterapkan di Madinah. Juno. Baik, kita harapkan proses ibadah sunnah di Madinah berjalan lancar dan juga nantinya mengikuti puncak ibadah haji mulai tanggal 1 Juni mendatang. Jaga kondisi kesehatan selalu, rekan jurnalis Kompas.com Reni Susanti dari Madinah, Arab Saudi.